Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 disahkan DPRD Lombok Timur menjadi peraturan daerah yang diikuti dengan sejumlah rekomendasi dan saran dari Badan Anggaran kaitannya dengan temuan LHP BPKRI. Pejabat Bupati Lombok Timur pun mengungkapkan jika Pemda Lombok Timur telah menindaklanjuti berbagai temuan dimaksud. DPRD Lombok Timur menggelar rapat paripurna 1 masa sidang 3 rapat keempat Jumat 5 Juli dalam rangka persetujuan penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 menjadi perda. Rapat paripurna ini pun turut dihadiri penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juhani Taufik, PJ Sekda, dan jajaran pimpinan OPD Lombok Timur lainnya. Dalam laporan tim Badan Anggaran DPRD Lombok Timur, pihaknya memberikan apresiasi terhadap predikat WTP yang diraih Pemda Lombok Timur untuk ke-8 kalinya. Dilaporkan, jika berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, APBD Lombok Timur tahun 2023 yang berjumlah 3 triliun lebih berhasil terrealisasi 89,49% dari target yang ditetapkan. Badan Anggaran pun menyimpulkan jika DPRD menerima dan setuju Raperda Pertanggungjawaban APBD Lombok Timur tahun anggaran 2023 menjadi perda, serta meminta adanya evaluasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan BPKRI terhadap Lombok Timur. Seperti 15,63% angka kemiskinan di Lombok Timur, angka pengangguran 2,47%, serta beberapa permasalahan sosial ekonomi yang disebabkan belum optimalnya kinerja keuangan daerah. Selain itu, rekomendasi terkait perbaikan pengelolaan keuangan di RSUD Dr. Raden Sujono Selong dan pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat juga menjadi perhatian Badan Anggaran yang juga telah menjadi temuan dari BPKRI pada tahun 2022 dan 2023. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 melalui rancangan keputusan Dewan nomor 9 tahun 2024 disahkan menjadi perda. PJ Bupati Lombok Timur akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan guna memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Di depan awak media, ia menyampaikan jika berdasarkan LHP BPKRI, baik LKPD Pemda Lombok Timur maupun laporan keuangan PLUD RSUD Selong sudah meraih wajar tanpa pengecualian atau sudah sehat. Meski demikian, memang diakui adanya kurang lebih 20 temuan yang terdiri di sektor administrasi dan pembayaran yang berlebih. Namun semenjak terbitnya LHP atau sebelum diserahkan kepada DPRD, perbaikan temuan tersebut sudah mengarah ke progres yang positif. Hanya saja laporan progres perbaikan tidak disampaikan Pemda kepada DPRD, melainkan hanya kepada BPKRI. Apa yang disampaikan oleh Banggar kami akui, memang dalam LHP BPK, pertama secara umum untuk opini baik Pemda, laporan keuangan pemerintah daerah LKPD maupun laporan PLUD Rumah Sakit Sujono Selong itu alhamdulillah sama-sama berkategori WTP. Hanya istilahnya yang berbeda. Kalau kami di Pemda itu wajar tanpa pengecualian, kalau di rumah sakit itu sehat. Tetapi kan tidak ada yang sempurna 100%. Kami pun ada beberapa temuan sekitar 20 ya, tetapi itu sebagian administrasi, sebagian juga ada kelebihan pembayaran. Kita punya skema 60 hari sejak terbit LHP. Dan alhamdulillah sebelum kita masukkan di DPRD pun sebenarnya LHP, temuan LHP itu sudah banyak progresnya. Termasuk yang di rumah sakit, seingat saya ada temuan 60 juta, ada temuan 5 juta, bahkan 1 juta pun itu sebenarnya sudah tidak lanjut. Tapi karena yang dijadikan acuan oleh DPRD itu kan bahan baku yang dari BPK ya, kami tidak berkewajiban menyampaikan progres itu ke DPRD, tapi kami sampaikan ke BPK. Karena kalau sampai 60 hari, maka pasti ada konsekuensi pidana. Bahkan sebelum ada LHP pun kami diberikan kesempatan juga untuk untuk menindaklanjuti.
Taufik juga memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan kegiatan fiktif yang terjadi di daerah, yang menegaskan semua kegiatan dan pembayaran dilakukan sesuai sistem. Tidak mungkin dilakukan pembayaran terhadap kegiatan sebelum dilakukan PHU dan pemeriksaan di lapangan. Namun ia mengaku ketidaksempurnaan dalam pengelolaan keuangan masih terjadi dengan manajemen dan proses yang panjang serta melewati berbagai prosedur hingga akhirnya dilakukan pertanggungjawaban. Nah, saya juga ingin menanggapi beberapa pembiayaan ada di media ya, misalnya soal ada kegiatan fiktif. Ada saya dengar itu di media, saya lewat kesempatan dalam menanggapi. Jujur kami sampaikan, sulit sekarang ini di era ini kalau kita berbicara fiktif sulit. Mengapa? Karena semuanya by system. Tidak mungkin ada pembayaran sebelum ada PHO, sebelum ada pemeriksaan lapangan. Tetapi kalau sempurna, kalau kurang sempurna kami akui mungkin ada. Nah, terhadap yang tidak sempurna sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah kan manajemennya panjang. Mulai dari kita rencanakan, setelah itu kita anggarkan, setelah kita anggarkan lalu kita laksanakan, setelah dilaksanakan pun diperiksa baik oleh APIP maupun oleh BPK, lalu kita akuntansikan, kita laporkan. Nah, kita laporkan, terakhir kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban secara kompeten sudah lewat BPK, tetapi mengapa hari ini? Karena memang berdasarkan PP 12 juga sebagai representasi rakyat, sebagai wakil rakyat secara politik, maka itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Semua saran, masukan, apalagi rekomendasi tentu akan saya perhatikan. Batas waktu kami adalah 60 hari. Terima kasih. Suyut Saputra Bakti melaporkan.